Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, kita kembali untuk mencermati beberapa inspirasi di dalam Al-Quran. Pada akhir-akhir ini ada beberapa pendapat yang berbeda. Topiknya adalah tentang satu daerah di sebelah utara Madinah, kira-kira 300 km, yang disebut Al-Ula. Yang lain mengatakan ini adalah Madain Saleh. Di situ konon tempat dulu kaum Tsamud yang dihukum Allah karena melanggar larangan yang ditetapkan Allah. Daerah itu sekarang dibuka sebagai tempat wisata oleh pemerintah Saudi Arabia dalam menggalakkan wisata selain umroh dan haji di tempat-tempat masyair. Ada yang berpendapat memakai hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang untuk melalui atau mengunjungi daerah Al-Ula itu, sehingga terjadi perbedaan pendapat. Ada yang tetap mengunjunginya ketika berada di Madinah dengan bis, dengan mobil khusus, dan di sana ternyata dilengkapi dengan berbagai fasilitas, ada hotel, ada kolam renang, dan ada acara yang menarik ialah tidur di suasana padang pasir betul, ada makan, memandang langit, dan ada mengunjungi batu-batuan bekas permukiman penduduk yang kuno yang sekarang dinyatakan sebagai warisan dunia, heritage, oleh UNESCO. Masalahnya adalah bagaimana mendudukkannya di dalam ajaran Islam. Apakah betul dilarang sama sekali mengunjunginya, atau sekedar makruh menurut beberapa ulama, atau sebetulnya tidak apa-apa. Nah, kalau kita bertanya kepada Al-Quran ini, kita akan temukan berpuluh-puluh ayat yang menyuruh umat Islam untuk mengunjungi segala pelosok bumi, dan secara khusus disebut misalnya dalam surat Al-An'am ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Katakan, berjalanlah kalian di muka bumi dan perhatikan bagaimana akibat dari orang-orang yang mendustakan. Kalau kita renungkan, arti ayat ini adalah menyuruh kita melihat bekas-bekas orang yang mendustakan agama. Jadi tidak ada tempat yang disebut terkutuk yang dilarang dikunjungi. Sehingga Islam adalah satu agama yang sangat dinamis, yang progresif, yang menyuruh para pemeluknya untuk berkelana di muka bumi, mengunjungi pojok-pojok, pelosok-pelosok bumi dimanapun, termasuk tempat-tempat orang yang durhaka, yang musyrik, yang mendustakan agama. Itu harus dikunjungi. Bagaimana kita bisa memperhatikan bekas orang dahulu kala yang musyrik, yang mendustakan agama, kalau tidak berkunjung ke sana. Sehingga larangan dalam hadis tadi itu paling tinggi tingkatnya adalah makruh. Misalnya kita datang ke Laut Mati, di sana konon ada bekas kota Sodom dan Gomorrah, tempat kaum Nabi Lut
yang melakukan ibadah, melakukan kebiasaan LGBT, sehingga ditimpa siksa dari langit, dibalikkan tanahnya dari bawah jadi ke atas, dihujani batu dari langit, ya. Hancur negerinya itu. Terus kita diajarkan tidak boleh didekati. Itu adalah tempat terkutuk. Yang terkutuk perbuatannya, bukan tempatnya. Tempatnya tidak punya salah apa-apa, bahkan tempat itu bisa menjadi peringatan bagi kita yang mengunjunginya. Jadi begitu inspirasi dari ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali yang memerintahkan kita untuk berjalan di muka bumi, memperhatikan bekas-bekas orang dulu yang mendustakan agama. Apakah di Pompei, meletusnya gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi, dimanapun bekas-bekas bencana alam, apakah betul-betul karena gesekan lempeng bumi atau karena perilaku penduduknya yang durhaka, apapun kita diperintahkan untuk berkelana di muka bumi ini. Afalam yasiru fil ardi. Kenapa kamu tidak berjalan di muka bumi? Fasihu fil ardi. Berjalanlah di muka bumi. Kul siru fil ardi. Berbagai ayat disimpulkan adalah menyuruh kita untuk berjalan. Jadi berbahagialah mereka yang suka traveling, karena itu cocok dengan perintah-perintah Al-Quran. Dan orang yang berjalan itu lebih manjur doanya daripada orang yang diam saja di tempatnya. Musafir itu lebih mustajab doanya daripada yang mukim. Orang yang berjalan, sholatnya boleh diringkas, boleh didiskon 50%, boleh dijamak, wudunya boleh pakai tayamum, puasa boleh diganti hari yang lain. Kalau menginap dapat jatah gratis 3 malam, harusnya begitu. Kalau kehilangan uang dapat jatah dari 1 dari 8 asnaf di dalam zakat, mustahik. Banyak sekali keringanan bagi orang yang berjalan. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita kesehatan, memberi kesehatan untuk bisa berjalan di muka bumi, memberi rezeki yang banyak, dan memberi keamanan di perjalanan. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.